Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budha Nuriman. Video kali ini didedikasikan untuk melengkapi tugas UAS, nalar, dan retorika. Yang pertama kita berbicara nalar dan retorika di Indonesia. Ada apa nalar dan retorika di Indonesia? Langsung saja kita next ke pengertian ke definisi retorika itu sendiri. Definisi retorika itu sendiri menurut Aristoteles. Retorika adalah ilmu dan seni yang mengajarkan pada orang untuk terampil menyusun dan menampilkan tuturan secara efektif untuk mempersuasi pihak lain. Tuturan yang efektif menurutnya adalah memaparkan kebenaran, disiapkan, dan dikata secara sistematis dan ilmiah, mengelola dan menguasai topik itu, serta mempunyai alasan pendukung atau argumen yang kuat. Namun, retorika ini sendiri dikritik oleh Plato. Mengapa dikritik oleh Plato? Langsung saja ke poin pertama. Plato mengkritisi kaum Sporis yang dianggapnya pada masa itu kaum Sporis telah menggunakan retorika sebagai alat. Alat untuk apa? Sebagai penipuan untuk menyelubungi kebenaran. Dalam masa kaum Sporis hidup, banyak persidangan-persidangan yang mana pemenangnya adalah dimenangkan oleh para penjahat-penjahat yang salah karena para pembicaranya atau pengacaranya menggunakan retorika untuk mengelabui hakim. Lalu poin kedua adalah Plato mengkritik kaum Sporis ini dengan menciptakan karya bernama Georgias. Plato menganggap retorika tidak lebih dari sekedar teknik membujuk rakyat orang-orang bodoh dalam sidang pengadilan. Yang tadi dibicarakan di poin pertama. Oleh sebab itu, Plato mengherankan jika kemudian berpendapat bahwa retorika adalah salah satu bentuk pujian atau sanjungan yang bersifat menjilat dan berfungsi seperti tukang masak yang membuat makanan tidak sehat menjadi terasa enak. Jadi Plato menganalogikan retorika itu sebagai kayak makanan yang tidak sehat, contohnya burger. Namun dalam pemasaran iklannya, karena burger mengandung daging, sayuran, dan roti, di iklan-iklannya menjadi sehat seperti makanan pokok pada lainnya. Padahal jika dikonsumsi secara berlebih, burger itu dapat menyebabkan penyakit-penyakit seperti kanker dan lain-lain. Ya, kita next ke slide berikutnya. Nah, kita langsung sajikan aja ada apa aja sih kasus retorika di Indonesia. Nah, pada pembuat video kali ini mengambil kasus korupsi dana bantuan sosial. Nah, yang pertama nih, mengapa dana bantuan sosial masuk dalam retorika yang dikritik oleh Plato? Karena bantuan paket sembako COVID-19 yang dicanangkan oleh atau digadang-gadangkan oleh Menteri Sosial, yang mana dalam pidatonya itu berisi bahwa paket sembako itu bisa membantu atau meringankan beban bagi keluarga-keluarga di Indonesia yang terdapat COVID-19. Namun pada realitanya kita bisa lihat bersama apakah benar bantuan-bantuan paket sembako itu benar-benar berfungsi untuk masyarakat atau berguna untuk masyarakat tanpa ada kepentingan-kepentingan lain di dalamnya. Nah, langsung saja kita ungkap faktanya di slide berikutnya. Nah, diduga nih ada kasus korupsi dana bantuan COVID-19. Nah, ada lagi diduga bansos, KPK tangkap pejabat Kemensos. Mensos Juliari Batubara terancam hukuman mati karena korupsi yang dikorupsikan dari dana bansos itu. Diduga itu per dana bansos dikorupsi oleh oknum-oknum dari Kementerian Sosial sebesar 10.000. Nah, itu dana bansosnya kita bayangkan saja di seluruh DKI Jakarta saja udah berapa ribu, itu dikali 10.000 udah miliaran. Ya, sekitar bisa sampai triliunan malah. Sampai 5,9 triliun. Nah, berdasarkan analisis
menggunakan teori kritik retorika Plato. Hal ini sangat relevan sekali di Indonesia. Dan difokuskan lagi di poin bantuan dana bansos yang dicanangkan bisa membantu masyarakat, namun hanya mementingkan kepentingan individu dan kelompok-kelompoknya saja di dalam menteri. Nah, kita lihat nih dari retorikanya. Menteri Sosial Indonesia telah melakukan pidato dengan menggunakan retorika dengan baik, sehingga dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap bantuan sembako di kala pandemi. Nah, Kementerian Sosial itu mengajukan bantuan-bantuan ini pasti kepada Kepala Presiden dong. Dia mengajukan pidato di TV swasta lagi itu, ingin membantu dengan paket sembako yang untuk meringankan beban. Namun realitanya, fakta membuktikan bahwa Menteri Sosial telah melakukan korupsi dana bansos berjumlah sampai miliaran rupiah. Kritik Plato dalam bukunya Georgia tentang retorika sangat relevan dengan kasus korupsi bansos di Indonesia. Pidato yang berisi tentang kepentingan bersama realitanya hanya kepentingan keinginan pribadi dan kelompok saja. Nah, poinnya adalah retorika bisa saja bersifat positif jika dia digunakan secara tepat, seperti Presiden Soekarno menggunakan pidato retorika dan menggunakan retorika di dalamnya sehingga dapat mengalihkan atau membuat pusat perhatian itu pada dirinya, sehingga pidatonya itu diterima dengan baik, didengar dengan baik, dan dapat diimplementasikan masyarakat dengan baik. Namun retorika juga bisa disalahgunakan, yang sebagaimana tadi sangat relevan dengan kritik Plato. Retorikanya digunakan sebagai alat modus penipuan yang membungkus sifat-sifat jahat kepada retorika atau bungkusan yang positif. Alasannya untuk kepentingan bersama, padahal kepentingan individu yang ingin dia dapatkan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, guys. Terima kasih.